siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya Yesus sajalah yang layak menerima pujian dan sembah dari kita. Dialah Allah yang sudah bangkit dan sudah menang. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dialah yang layak menerima pujian dan sembah kita. Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami memasuki hadirat-Mu yang kudus. Kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mempersilahkan Tuhan berkarya dan bertahta dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami. Berkaryalah, ya Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah kami. Ya, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Puji Tuhan, Dialah yang layak menerima pujian dan sembah dari anak-anak-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Tidak ada nama lain yang lebih layak menerima pujian dan sembah kita selain Yesus yang telah bangkit dan telah menang. Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah menang? Kalau saudara percaya Yesus sudah menang, maka kita adalah orang-orang yang pemenang-pemenang. Haleluya. Menjadi pengikut Yesus itu berarti kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Itu sebabnya, saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ya. Mari kita puji Dia dengan sukacita, karena kita adalah pemenang-pemenang. Genap salah perkara, lebih dari pemenang dalam salah perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, rasanya kita belum jadi orang-orang yang menang kalau kita menyanyikannya seperti ini. Ayo kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. haleluya. Kita bukan saja orang-orang yang menang, tetapi kita lebih dari pemenang oleh darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita
kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara, harga yang harus dibayar oleh Tuhan itu tidak murah. Itu sebabnya mari kita hargai kuasa dari kebangkitan Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Silakan duduk, saudara. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi hidup kita. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur. Kita menjadi orang yang menang. Kita sudah dipindahkan dari maut. Itu sebabnya menjadi orang Kristen, sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus
kita akan memperingati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Dia sudah mati, memberikan nyawanya untuk saudara dan untuk saya. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Berikan Dia tempat yang terutama dalam hidup saudara. Katakan, darah-Mu Yesus yang sudah sucikan aku, darah-Mu Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari saudara datang kepada Tuhan dan katakan, sukacitaku penuh di dalam Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, Ku dijadikan baru. terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, hidup kami sudah ditebus dan kami sudah dijadikan anak-anak-Mu. Kami dijadikan baru oleh kuasa darah Yesus. Kami tidak akan melupakan pengorbanan Kristus itu, dan kami mau terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami, agar kuasa firman-Mu menyucikan kami dan membawa kami pada iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu sebentar untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Urapi lidah dan mulutnya, supaya setiap firman yang keluar adalah merupakan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, dan ruangan ini disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami,
Kita semua katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, halo, shalom. Saya tidak dengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berbahagia. Hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin saudara. Pertanyaannya, benarkah Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang sudah menang atas maut, menang atas dunia, menang atas setan, itu juga memberikan kemenangan dalam hidup ini? Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menghayati dan melihat. Memang hari-hari ini tidak terlepas bahwa kita sedang dalam suasana memperingati kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang. Pertanyaannya, apakah kemenangan itu hanya pada Kristus, bagi Kristus, atau juga bagi kita? Kalau tidak, pertanyaannya, buat apa kita jadi anak Tuhan? Tuhan saja yang menang, Kristus saja yang menang, kitanya penuh dengan kekalahan dalam hidup. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat tema kita dalam bulan ini, hidup berkemenangan. Kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 untuk meyakinkan kita tentang bagaimanakah sebetulnya kehidupan kita. Baik, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dengan berdiri bersama-sama, baca dengan suara yang keras dan kita akan aminkan bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, ayat ini dengan jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa kita semuanya itu bukan hanya orang menang, tapi lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kita tidak hanya sekedar menang saja, tapi lebih dari pemenang. Apa maksudnya? Mengapa bisa demikian? Ternyata ayat itu tidak berhenti, masih ada sambungannya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kunci daripada kemenangan, bahkan di atas dari kemenangan adalah karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bagaimana memahami dan mengerti bahwa Dia mengasihi kita? Kalau saya perhatikan pada Jumat yang lampau tanggal 29 Maret, kita memperingati suatu hari yang istimewa. Hari apa itu? Jumat Agung. Apa maknanya? Apa artinya Jumat Agung, saudara? Kalau saudara perhatikan dengan baik, dengan seksama, Jumat Agung itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Itu sebabnya pada Jumat Agung yang lampau, saudara mempunyai tema, sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani memakai tetelestai. Sudah selesai. Memang pada Jumat yang lampau saudara pasti menghayati dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu. Mengapa itu bisa dikatakan sebagai bukti kasih Allah kepada kita yang membuat kita bisa lebih dari para pemenang. Kita ini lebih dari pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Mana bukti kasihnya? Bukti kasihnya ketika Dia ada di atas kayu salib, saudara. Saya perhatikan apa yang terjadi, mengapa Dia mengatakan tetelestai, yang berarti semuanya sudah berakhir, semuanya sudah komplit, semuanya tergenapi dengan sungguh-sungguh, tuntas, sempurna.
tujuan daripada misi Allah sudah tergenapi. Mission accomplished. Artinya semuanya sudah selesai. Mungkin saudara akan bertanya, apa yang dimaksud dengan selesai? Kalau saudara melihat sejenak pada sekitar Bukit Tengkorak di mana Yesus disalibkan, suasananya pada waktu itu banyak orang mengatakan ya seperti biasa-biasa saja. Bagi saudara yang pernah ke Yerusalem, pernah melihat itu mungkin mempunyai gambar dan bayangan bagaimana sih bentuknya Bukit Tengkorak itu. Pada pagi itu semua prajurit-prajurit siap-siap melakukan eksekusi. Karena saat itu sudah ditentukan akan ada hukuman bagi para penjahat dengan cara mati di atas kayu salib. Paku-paku yang tajam, palu dan sebagainya semua sudah disiapkan. Bahkan minum bagi para prajurit pun sudah disiapkan. Yang saudara nanti kenal dengan cuka asam. Yang akhirnya dicucukkan dan diberikan kepada Yesus di atas kayu salib. Saat itu semua bahkan salib yang begitu keras dan kasar juga sudah siap. Di sekitar situasi itu, kalau saudara berada di sekitarnya akan mendengar bagaimana orang-orang yang mengerang kesakitan. Bahkan kata-kata umpatan karena merasa sangat pedih. Umpatan-umpatan yang jelek semuanya keluar. Karena para penjahat yang disalib biasanya karena biasa orang jahat, orang kasar. Selalu yang keluar kasar-kasar. Dan dia selalu mengumpat-umpat. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang banyak yang mengelilingi, melihat dan menonton, menghujat juga kepada Yesus. Mereka melihat sampah-sampah masyarakat tidak lepas juga dengan Yesus. Sehingga kalau saudara perhatikan bagaimana mereka mengejek dan mengolok. Mereka mengatakan kalau engkau memang Mesias, ya mestinya turun. Dan siapa yang mengatakan itu? Para penjahat. Sama-sama dihukum masih berani mengatakan seperti itu. Suasananya makin mencekam kalau saudara berada. Pasti para burung-burung gagak, burung-burung bangkai itu berterbangan karena mereka sudah mencium sebentar lagi akan ada makanan bagi mereka. Itu menunjukkan betapa situasi dan kondisinya sangat-sangat berbeda. Apa yang masih berbeda lagi? Yang masih berbeda lagi pada saat itu kondisinya tidak seperti biasa. Karena biasanya kalau seperti itu banyak orang-orang Yahudi yang mengerumuni tempat penyalipan seperti itu. Tapi ternyata waktu itu tidak terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mendekati Paskah. Kalau mendekati Paskah mereka sibuk di rumah masing-masing mempersiapkan Paskah. Sama seperti kalau di sini mau hari raya menjelang hari H, apa yang terjadi? Siap bikin kue, bikin apa, pokoknya untuk mempersiapkan diri. Itu sebabnya tidak ada orang-orang Yahudi, tetapi anehnya mengapa pada sekitar salib di situ ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berada di sana. Padahal harusnya mereka sebagai pimpinan agama, tokoh masyarakat, mereka harusnya di rumah juga mempersiapkan, karena itu perayaan orang Yahudi. Tapi mengapa mereka ada di sekitar salib dan tidak meninggalkan tempat itu walaupun tidak banyak orang Yahudi ada di sana? Karena mereka ingin memastikan bahwa Yesus harus disalib. Bahwa Yesus harus ada di salib. Itu sebabnya mengapa mereka juga mengolok-ngolok Yesus. Kalau engkau anak Allah turun dari salib, aku mau percaya. Begitu banyak situasi dan kondisi. Hanya ada satu peristiwa yang membuat mengapa akhirnya para prajurit ketakutan. Karena timbul gempa bumi. Saudara tahu situasi gempa bumi?
Kalau gempa bumi yang kecil-kecil aja biasa. Hari-hari ini kalau saya membaca di koran-koran bagaimana gempa bumi mengguncang. Baik Taiwan, baik di Hong Kong, baik di Jepang maupun di Indonesia pun, di Surabaya, di Malang pun terasa goncangannya. Dan pada goncangan yang begitu keras, ketakutan setengah mati. Demikian juga para prajurit yang menjaga, akhirnya sampai mereka mengatakan, aku yakin dia memang orang benar. Aku yakin dia adalah Mesias. Sudah bisa tahu, peristiwa itu bukan peristiwa biasa, tapi sebuah peristiwa yang mengguncangkan. Karena apa? Karena di sana ada bukti kasih Allah kepada umat manusia. Sebab seharusnya kita yang dihukum. Seharusnya kita yang menerima siksaan itu. Tapi saat itu Tuhan menggantikannya untuk kita. Itu sebabnya mengapa akhirnya Tuhan mengatakan tetelestai, sudah genap. Misiku untuk menyelamatkan manusia sudah genap. Dan apa yang istimewa? Kalau saya perhatikan pada Jumat Agung, bukti Allah yang luar biasa. Kalau orang yang disalib di kiri dan kanan, para penjahat, mereka disalib itu karena kesalahan. Itu sebabnya mereka biasanya dihukum sampai mati. Sudah masih ingat? Penjahat di kiri dan kanan Tuhan Yesus diapakan supaya dia mati? Waktu menjelang sore dilihat, loh kok masih hidup? Hukuman harus dibuat mati. Kalau tidak dibuat mati, maka dia akan bisa melakukan kejahatan lagi. Harus, orang salah harus dihukum. Hukumnya harus dihukum mati. Jadi karena dia belum mati, apa yang dikerjakan? Dipatahkan kakinya. Kenapa saudara? Saudara tahu enggak kenapa kok harus dipatahkan kakinya? Itu merupakan sebuah pertanda bahwa betul-betul dia harus mati. Karena saudara, saya akan beri contoh. Ketika seorang disalib, apa yang akan menahan beban berat badannya? Tangan yang dipaku, kiri kanan dan kaki. Kalau orang masih bisa bertumpu seperti orang berdiri saja, enggak usah di atas salib aja sudah capek, betul enggak? Kalau sekarang harus di atas kira-kira sekitar 50 cm dari tanah. Dan dia harus menggelantung seperti itu. Apa yang terjadi? Sakit. Tetapi itu belum membuat dia mati. Itu sebabnya mengapa kalau belum mati, syarat di dalam prosedur hukuman mati itu kakinya dipatahkan. Sebab kalau kakinya dipatahkan, maka dia hanya bisa menggantung pada apa? Pada tangan. Dan kalau tangan yang harus menggantung beban berat yang seperti itu, kakinya nggak bisa karena patah, tulang patah itu enak gitu ya saudara. Jangan retak aja sakitnya setengah mati. Ini harus dipatah. Bisa saudara bisa. Ini menahan, dia menahan sampai akhirnya terjadi sakit di sekujur tubuhnya, kram dan membuat akhirnya dia mengembuskan nafas. Tapi lain dengan Yesus. Yesus disalib bukan karena dosanya. Tapi Yesus disalib untuk apa? Halo? Menebus dosa kita. Artinya dia menjadi korban tebusan. Kalau dia menjadi korban tebusan, itu artinya apa? Dia yang harus merelakan dirinya untuk menjadi pengganti kita. Makanya di dalam peristiwa salib apa yang terjadi? Saudara perhatikan cerita selanjutnya ketika kiri dan kanan sudah dipatahkan kakinya sampai kepada Yesus. Yesus sudah mati belum? Halo? Ketika kiri kanan dipatahkan kakinya, Yesusnya sudah mati belum? Belum. Sudah. Yesus sudah mati. Sebelum kakinya dipatahkan dua orang, Yesus sudah menyerahkan lebih dulu nyawanya kepada Bapaknya. Setelah dia mengatakan, aku haus. Setelah aku haus untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kemudian dia mengatakan, sudah selesai. Yang terakhir kata yang ketujuh, Yohanes mengatakan, Bapa,
ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Itu artinya dia menjadi korban tebusan. Dia menyerahkan dirinya karena kasihnya kepada saudara, kepada saya, kepada semua orang yang berdosa. Semua ditanggung oleh Yesus. Sehingga dia menjadi korban pengganti. Bukan dibunuh, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi pengganti buat saudara, buat saya. Saudara, jadi kalau begitu, apa arti daripada pengorbanan Kristus, kasih Kristus yang luar biasa, yang membuat kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang? Apa maknanya? Yang pertama, kalau saya perhatikan, itu berarti misi Allah dalam mengatasi atau menggenapi rancangan penyelamatan umat manusia sudah digenapi. Dia menjadi korban tebusan. Beres. Sudah selesai. Itu bagaikan orang yang sudah lunas. Saudara yang mungkin pernah punya kartu kredit. Nah, kartu kredit. Apa sih fungsinya kartu kredit itu? Kartu kredit itu fungsinya untuk apa? Membayar. Tapi membayarnya tidak langsung lunas. Misalkan ketika saudara mau membeli sebuah alat musik. Beli dengan kredit, artinya alat musiknya sudah boleh dibawa pulang. Tetapi bayarnya masih belum bayar apa-apa. Kapan mulai bayar? Bulan depan mulai. Tergantung dicicil berapa kali. Kalau langsung dicicil 1 kali, bulan depan baru bayar lunas. Tapi kalau dicicil 10 kali, berarti bulan depan baru nyicil yang pertama. Lalu bulan berikutnya nyicil yang kedua. Bulan berikutnya nyicil yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Sudah sampai 8. Maka pertanyaannya, apakah hutang saudara sudah lunas? Loh, sudah 8 kali, masa belum? Oh, kan tinggal 2 kali lagi, masa sudahlah dianggap lunas. Bisa? Bahkan sampai sudah dibayar ke-9 pun belum lunas, saudara. Kapan lunas? Setelah yang ke-10, saudara bukannya aku sekarang mau membayar 10 lunas. Kalau saudara mengatakan aku sekarang mau membayar yang ke-10, apakah sudah lunas? Belum juga. Kalau sampai saudara sudah tulis ceknya atau buat itu lalu dikirim, celing, lalu saya mengatakan diterima, baru saat itu lunas. Saudara tahu artinya lunas? Lunas itu berarti betul-betul sudah tuntas. Ketika semuanya tuntas, arti yang kedua berarti murka Allah terhadap dosa manusia sudah terbayar lengkap. Dan karena sudah terbayar lengkap, itu berarti Tuhan menebus secara purna. Tapi korban Kristus bukan hanya untuk saya saja. Banyak orang yang salah mengerti seolah-olah saya sudah ditebus oleh Tuhan sehingga semuanya bagi saya saja. Tidak. Korban Kristus bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya bagi saya tapi bagi orang-orang lain. Itu sebabnya dengan melihat bahwa korban Kristus itu lengkap, penuh, lunas dan bukan hanya bagi saya, maka apakah salah kalau saya berdoa, Tuhan masuklah dalam hatiku, Tuhan masuklah dalam hidupku? Salah enggak, saudara? Loh, Tuhan kan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah menebus saya. Salahkah saya kalau berdoa, Tuhan masuklah dalam hidupku? Salah enggak?
Enggak salah. Itu langkah pertama untuk kita mendapatkan keselamatan, ditebus, percaya sama Tuhan supaya kita selamat. Betul. Tetapi ingat, misi Allah bukan hanya sampai di situ. Tetapi misi Allah ada langkah selanjutnya. Jangan hanya memikirkan yang selamat saya, masuklah dalam hidup saya. Lalu kita lupa, kita juga harus mengajak orang lain datang kepada Dia. Jadi kalau begitu, kalau doa Tuhan masuklah dalam hidupku itu sesuatu yang benar hanya untuk kali yang pertama. Maka bagaimanakah selanjutnya doa kita? Karena Tuhan juga menyelamatkan alam semesta. Bukankah seharusnya saudara berdoa, Tuhan, aku mau hidup di dalam rencanamu dan di dalam kehendak-Mu. Ketika kita mengatakan Tuhan masuk dalam hidupku, itu baik, itu langkah pertama. Tapi tidak berhenti di situ, harusnya kita maju terus bahwa dalam hidupku di mana Tuhan sudah ada dalam hidupku, biarlah rancanganmu itu jadi atas hidupku. Rencanamu, kehendakmu itu saya jalani dalam hidup ini. Ingat saudara, seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri. Saudara lupa, saudara punya tugas dan tanggung jawab untuk yang lain. Apa rancangan dan kehendak Tuhan? Tiap orang tidak sama, tiap orang dipanggil dengan cara yang berbeda. Tapi itulah yang Tuhan mau. Misalkan saudara berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaanku. Salah enggak saudara? Enggak salah. Siapa ngomong salah? Saya minta Tuhan berkati pekerjaan saya. Itu bagus, baik. Tetapi bukankah lebih indah dan lebih tepat kalau sudah bekerja Tuhan? Tunjukkanlah pekerjaan yang seperti apa yang Engkau mau agar aku bisa kerjakan dengan baik. Sebab kalau cuma pekerjaanku, sekarang pertanyaannya ketika saudara ternyata di dalam pekerjaan Tuhan melihat ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang tidak tepat. Lalu saudara tetap minta Tuhan berkati pekerjaanku. Lalu kan susah saudara, apa yang terjadi? Bukankah lebih tepat kalau saya berdoa, Tuhan setelah Engkau ada dalam hidupku, Engkau sudah memberkati aku, Engkau ada dalam kehidupanku sekarang, tunjukkan apa yang Engkau mau agar aku bisa lakukan dalam hidupku setiap hari. Itu yang penting. Bahkan yang ketiga, kalau saudara seringkali misalkan saudara sedang dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi badan yang harus mengalami degenerasi dan sebagainya. Lalu salahkah kalau sudah berdoa, Tuhan sembuhkanlah penyakitku? Salah enggak? Salah enggak? Enggak. Siapa yang bilang salah? Tidak salah minta Tuhan sembuhkanlah penyakitku. Tetapi jangan berhenti di situ, itu baru langkah yang pertama. Kalau Tuhan sembuhkan, saudara puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan. Kemarin dalam ibadah PA diberi contoh bagaimana Rasul Paulus mengatakan dia punya duri dalam dagingnya. Ada penyakit dalam tubuhnya. Dan dia minta kepada Tuhan. Apa Tuhan katakan? Kasih karuniaku cukup. Artinya apa? Bahwa ketika kita tahu dan yakin bahwa Tuhan sudah lengkap menebus dosa kita, bukankah lebih baik kalau saudara berdoa, Tuhan bekerjalah melalui penyakitku ini agar dalam apapun yang terjadi saya bisa memuliakan dan melayani Tuhan. Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, jadi kesaksian. Tuhan tidak sembuhkan, itu pun menjadi jalan dan alat Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana orang yang mohon sakitnya disembuhkan, tapi kenyataannya belum disembuhkan atau sedang dalam kondisi yang seperti itu? Lalu gimana caranya? Ingat, kalau sudah minta Tuhan yang dipermuliakan,
Makanya Paulus dikatakan kasih karuniaku cukup. Sebab dalam kelemahanmu aku menjadi semakin kuat di dalam engkau. Kadang-kadang kita diizinkan, saudara, itulah sebabnya mengapa banyak orang salah mengerti. Kalau orang cuma melihat kebangkitan Kristus, Kristus bangkit, Kristus menang, maka kita juga akan menang. Kita harus selalu menang. Maka lagunya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Loh, apa salah? Enggak salah, itu bagus, itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa Tuhan dipermuliakan melalui hidupku dalam kondisi apapun juga? Sebab kalau tidak, ketika Tuhan Yesus disalib, orang mengatakan, loh lah kok disalib, loh kok menderita, loh kok sengsara. Itu sebabnya tuh saudaraku sekalian, mari kita pahami dengan baik bagaimana kita bisa hidup berkemenangan. Kapan hidup kita berkemenangan? Karena Tuhan sudah bangkit. Berarti tetelestai sudah selesai. Pada bagian yang ketiga mengingatkan bahwa itulah saatnya akhir daripada kehidupan yang lama dan awal daripada kehidupan yang baru. Di sini kuncinya. Tetelestai, korban Kristus, bukti kasih Kristus kepada kita yang menyelamatkan kita, itu merupakan akhir daripada hidup kita yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang di bawah maut, hidup yang dikuasai oleh kemauan kita sendiri, hidup yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, berubah menjadi kehidupan yang baru di mana Kristus ada dalam hidupnya dan dia berjuang bersama dengan Kristus. Itulah awal hidup yang baru. Di sini kuncinya. Kunci itu yang membuat mengapa akhirnya kehidupan yang baru muncul dengan Paskah. Ada satu kehidupan yang baru. Makanya pada waktu Paskah yang lampau kita bagi-bagi telur, ya kan? Masih ingat apa makna telur? Apa maknanya telur? Sesuatu yang kelihatannya mati. Kita seolah-olah ditekan. Kita seolah-olah merasa orang mengatakan, Pak Hari waktu mengatakan, bodoh kamu. Memang kamu kok mau diinjak-injak, kamu kok mau. Seringkali kita diperlakukan seperti itu. Tetapi ingat, ketika kita berjalan terus pada jalan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita, kita terus berjalan pada jalan Tuhan, maka ketahui akan ada sebuah kehidupan dalam hidupmu. Ada sebuah kebangkitan, ada kuasa kebangkitan, dan Tuhan yang menang akan membuat kita juga menang. Amin saudara, amin saudara. Coba saya ingin mengajak musiknya semua turun. Mari kita nyanyikan Anak Allah. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Itulah namanya Yesus, Anak Allah. Yesus namanya, dia menyembuhkan, dia menyucikan. Dan dia akan memberikan kekuatan pada kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati untuk menebus dosa kita. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Mari kita hayati lagu ini sebagai sebuah titik balik dalam hidup, bahwa Tuhan hidup di dalam hidupku. Anak Allah, Yesus namanya, dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada
pegang hari esok, hidup jadi berarti selalu. Saudara yakin bahwa dia hidup dan dia menolong hidupmu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup, aku tak karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia. Saudara yakin bahwa dia hidup, dia saudara beri kekuatan yang baru. Katakan dengan sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup, sebab dia hidup, tak karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya yakin bahwa dia hidup pada hari esok. Saudara yakin, nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dia bangkit untuk saudara. Sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup, aku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi. Saya mau bangkit bersama Yesus, bangkit di tempat udah kata sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, sebab dia hidup, tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi katakan hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup untuk saudara. Saudara penuh dengan kemenangan dan lebih dari pemenang. Kenapa? Jangan lupa, dia mati tuntas, lunas. Sudah tidak ada hutang lagi. Sudah tidak ada hutang lagi. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah dilepaskan, saudara. Itu sebabnya sekarang saudara harus yakin bahwa karena saudara sudah tuntas, sudah lunas, itu berarti sekarang saudara hidup dalam kemenangan. Saudara hidup dalam kemenangan. Kok tidak ada aminnya saudara? Amin. Nah, saudara sekarang hidup dalam kemenangan. Amin. Aminnya kurang sungguh-sungguh. Saudara sekarang hidup dalam kemenangan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa. Saudara diberi kemenangan. Pertanyaannya kadang-kadang kita agak sedikit bias. Apa sih artinya hidup dalam kemenangan itu? Ini jadi pokok kita. Apa artinya hidup dalam kemenangan itu? Kalau saudara membuka kamus, membuka macam-macam, maka ada yang mengatakan orang yang berkemenangan adalah orang yang berkesuksesan.
Apa artinya sukses? Oh, banyak orang mendefinisikan kata sukses dengan cara yang berbeda-beda. Dan anehnya, setiap orang pasti punya definisi masing-masing. Ada orang yang mengatakan, aku merasa aku sukses kalau aku punya mobil mewah. Jadi sebelum punya mobil mewah, sukses. Belum katanya. Padahal yang lain mengatakan, ngapain punya mobil mewah baru sukses. Saya itu cukup kalau sudah punya jabatan yang tinggi, itu sukses. Pimpinan, CEO, wah saya ini sukses. Bagi orang yang lain, gak mau aku jadi pimpinan. Pusing, banyak masalah, banyak urusan. Yang lain mengatakan, ngapain punya mobil mewah, ngapain punya jabatan tinggi. Asal rumah saya sudah besar, mewah, megah, seperti Crazy Rich yang sekarang sedang in. Waduh, cukup. Benarkah saudara? Saya kalau jalan-jalan di Araya, di perumahan-perumahan elit, daerah Tidar Puncak Tidar sana, banyak kelihatan rumah gede-gede, megah, di Dieng itu. Waduh, kayak istana itu. Kelihatannya dari luar seneng saudara. Yang lihat juga seneng. Yang jalani saudara. Bersihkan aja. Itu baru bersihkan itu. Bersihkan debunya. Ngecatnya, wow, luar biasa. Jadi apa sukses? Ada yang mengatakan, wah pokoknya yang penting saya bisa hidup bahagia, itu sudah sukses. Bahagia itu kayak apa sih? Banyak orang yang mempunyai kriteria masing-masing. Ada orang yang, aku makan sukses kalau aku punya banyak teman. Senang, wah banyak teman, ngobrol, cerita-cerita. Ya mungkin bagi dia begitu. Yang lain, begitu banyak orang saudara pusing. Begitu pusing langsung, lep, bisa pingsan. Kriterianya tidak sama. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Seringkali orang melihat sukses itu dari kacamata yang berbeda. Seolah-olah sukses itu adalah mendapatkan sesuatu yang bersifat materi. Padahal apa yang sebetulnya dimaksud sukses? Yang dimaksud sukses berkemenangan. Itu bukan berarti selalu harus mendapatkan apa yang kita ingini. Itu bukan jaminan saudara. Saudara yang belum pernah makan es krim, waduh, lihatannya gitu ya. Sehingga kalau saudara rasanya katakan, kalau aku boleh cicipin, enak sekali, aku seneng. Ya sekali, dua kali. Saya ketika pertama kali pergi ke Korea diajak sama Pak Ham di sana. Lihat-lihat, wah pokoknya saya diputarkan kemana-mana. Kuat-kuatan jalan waktu itu pokoknya. Sudah, pokoknya tidak peduli. Wah pokoknya gitu. Dan yang menarik saya karena di sana banyak es krim Pak Ham selalu, ayo beli. Waduh nikmat. Wah pertama enak, terus enak. Tapi kalau sudah mulai 10 hari, loh kok enggak seperti yang pertama ya rasanya ya. Ya saudara, apa sih yang disebut dengan kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya? Semua itu relatif. Jadi bukan berarti kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu berarti sudah sukses. Ingat, sukses menurut definisi Tuhan, sukses yang dimaksud itu bukan secara jasmani. Bukan keberhasilan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Tetapi tahukah saudara bahwa sukses itu bermakna batiniah? Saudara masih ingat ini? Ketika Tuhan bergumul untuk memberikan kelengkapan daripada tetelestai, Tuhan bergumul di Taman Getsemani. Apa ukurannya sukses? Secara manusia bergumul ya tidak sukses.
Susah, ya enggak sukses. Banyak masalah, aduh hidup kok banyak masalah. Harus doa lagi, harus minta lagi, harus aduh, pusing. Ya toh, seringkali manusia berpikir demikian kan? Tapi di sini Tuhan menunjukkan, sukses itu bermakna secara batiniah, artinya dia tetap mensyukuri apapun yang terjadi. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, kalau aku lihat cawan yang harus aku minum, ngeri Tuhan. Ngeri Tuhan. Kalau bisa dijauhkan Tuhan. Kalau bisa dijauhkan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Kalau bisa pergikan Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Dia mensyukuri akan apa yang Tuhan izinkan harus dijalani dalam jalan hidupnya. Ingat, walaupun berat, walaupun susah, kalau Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang bangkit memberikan kekuatan kita untuk mengatasinya, sehingga kita bisa menjalaninya dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh syukur, itu jauh lebih cukup daripada semua yang ada. Amin saudara. Apa artinya kita menghadapi yang ringan tapi kita tidak mampu? Baru tidak ada beras, sudah rasanya, aduh Tuhan, Tuhan di mana? Aduh Tuhan, duniaku hancur. Bukankah seperti Tuhan? Walaupun tuh cawan tuh mengerikan, tapi dia tetap mensyukuri, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan ternyata dengan dia mensyukuri, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menjalaninya dengan penuh ketenangan. Penuh ketenangan. Kalau tidak dia sudah kolaps. Walaupun peluhnya menetes bagaikan tetesan darah, dia bisa mengatasinya dengan baik. Jadi kalau begitu apa artinya hidup berkemenangan? Hidup berkemenangan itu adalah hidup yang bisa menunaikan tugas tanggung jawab hidup kita dengan tenang, dengan penuh syukur, penuh pengucapan pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu yang penting. Itu sebabnya artinya ketika kita hidup berkemenangan, kita memang tetap harus berjuang dalam hidup ini. Apakah berarti ketika kita hidup berkemenangan, kita menyerah kepada Tuhan, kita tetap berjuang, berarti Tuhan tidak akan izinkan sesuatu yang jelek terjadi? Apakah berarti ketika kita sudah minta Tuhan, aku mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan menang, berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup? Tidak. Tuhan tetap izinkan. Seperti Paulus, Tuhan izinkan sakit penyakit. Tetapi di tengah-tengah sakitnya, dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Dia bisa menjadi saksi bagi orang lain. Di tengah-tengah kesusahannya, dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Saya masih ingat cerita yang sampai saat ini tidak bisa lepas. Seorang ratu kamar gelap. Dia seorang misionari dari barat menuju ke daratan China di LRT. Ketika dia datang ke sana, dia begitu rajin, dia begitu semangat melayani Tuhan. Setiap hari dia tidak pernah lupa, pagi hari setelah berdoa semua siap, dia pasti naik ke atas sepeda kayu. Oh, bukan sepeda motor, sepeda kayu saudara. Pergi ke keliling desa-desa, mengabarkan Injil, menceritakan kemurahan Tuhan kepada semua orang. Diejek, diolok, diludahi, dia tetap jalan terus, dia tetap setia lakukan. Setelah beberapa tahun dan mulai banyak orang dimenangkan untuk Tuhan, sehingga banyak orang percaya sama Tuhan, mengenal Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mengalami sebuah penyakit yang istimewa. Penyakitnya itu di bola matanya tidak bisa menerima satu titik cahaya pun.
Sekarang karena kemajuan dunia kedokteran, orang mulai tahu bahwa ternyata banyaknya sinar yang masuk ke dalam tubuh itu sangat mempengaruhi kestabilan tubuh. Nah, dia merasa sangat kesakitan kalau ada satu titik. Jadi katakan ada cahaya sebesar jarum aja, begitu kena di matanya, aduh sakitnya setengah mati. Setengah mati. Kalau saudara sekarang menjadi dia, kira-kira saudara akan ngomong gimana? Tuhan, kenapa sih Tuhan? Aku kurang cinta Tuhan gimana? Ayo, aku tinggalkan rumahku, aku tinggalkan ayah ibuku, teman-temanku, semua kejayaanku saya tinggal masuk ke tempat ini. Aku menginjil, aku memberitakan walaupun aku diolok, diejek banyak, aku tetap lakukan dengan baik. Nah sekarang kok sakit kayak gini? Gimana saudara? Itu sebabnya sampai dia disebut ratu kamar gelap. Karena dia tidak bisa terima cahaya. Dia taruh di ruangan paling dalam, pintu masuk ke sana itu ada 3 lapis. Sebab kalau pintu pertama dibuka, langsung kena sini sakit lagi dia. Jadi pintu pertama dibuka, pintu kedua masih tertutup. Nanti kalau orang sudah masuk di pintu pertama ditutup, pintu kedua baru boleh dibuka untuk masuk pintu ketiga. Setelah masuk di pintu ketiga disaring sampai 2 kali baru masuk ke tempatnya dia. Saya bisa bayangkan betapa sedihnya. Seorang yang biasanya suka jalan-jalan kemana menginjil ke sini ke sana, sekarang harus diam di kamar, tidak bisa apa-apa coba saudara. Itu sebabnya orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang menjadi anak Tuhan di sekeliling yang sudah menerima bantuan-bantuan dia, kebaikan hatinya datang ke semua dengan jalan apa? Semua datang kata, aduh miss katanya, aduh miss, saya prihatin, aduh kenapa ya kok seperti ini? Maklum saudara, semua orang pasti akan merasa apa? Iba, ya toh kasihan sekali ya seorang perempuan, ini dia perempuan, tinggalkan tempatnya, berkorban untuk Tuhan, akhirnya sakitnya kok seperti itu. Tapi saudara tahu apa yang dijawab oleh si missionary itu, si ratu kamar gelap, dia mengatakan, jangan kamu menangisi aku di sini bahagia. Walaupun sekarang aku tidak bisa melihat apa-apa, tapi aku masih tetap mengenang ini si Mbok Mina, ini si Mbok Ati, ini si Mbok. Semua tahu saya kenal dan saya selalu masih mengenang wajah yang penuh dengan senyumnya. Ingat, Tuhan lebih besar dari masalahku. Dia yang memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa menjalaninya dengan tenang. Bahkan aku bersyukur kepada Tuhan. Aku masih bisa mengenang semuanya. Saudara, di dalam kelemahanku aku masih tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Itu jauh lebih kuat. Itu lebih dari pemenang saudara. Kalau menang itu hanya kepingin dapat hadiah, dapat juara dalam perlombaan, itu biasa orang mencari hadiah, menjadi nomor 1. Tapi pertanyaan saudara, sehebat-hebatnya seseorang, yang nomor 1 itu berapa orang? Ya cuma 1. Kalau nomor 1-nya ada 3, itu namanya bukan nomor 1, ya kan? Yang nomor 1 cuma 1. Bayangkan saudara, kalau semua harus berlomba, harus mendapat aku yang kepingin, harus ingat. Ingat, orang yang berkemenangan adalah orang yang mengatakan, Tuhan, aku mau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Aku mau beriman menyerah kepada kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang aku mau jalankan, aku mau kerjakan dalam hidupku. Dan apapun boleh terjadi, aku tetap akan memuliakan Tuhan. Aku tetap bersyukur. Aku yakin selama engkau beserta dengan aku, Mas, engkau tidak akan melepaskan aku. Itulah kemenangan saudara.
Kemenangan itu artinya apa? Tuhan tetap beserta. Itu sebabnya jangan lupa, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah ada dalam hidupmu, minta penyertaannya terus. Apapun saudara kerjakan, setiap langkah saudara, minta dia bersama dengan saudara. Kalau dia bersama dengan saudara, selama dia terus berada dalam hidup, saudara tidak akan pernah takut apapun terjadi. Saudara akan bersama dengan pemazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan apapun juga, karena Engkaulah yang akan menopang aku. Kita kan nyanyikan lagu ini, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyanyikan dengan iman. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Yakinkah saudara, Tuhan senantiasa menyertai hidupmu, sehingga kau menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Katakan, Tuhan, aku tidak takut apapun terjadi. Jangan pernah tinggalkan aku, Tuhan. Pegang tanganku. Terus aku mau menyerah kepadamu. Siapapun boleh terjadi, aku tetap akan melihat Engkau bersama denganku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama. Yakini dan imani itu dengan dalam, katakan. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ini artinya iman. Iman itu berarti menyerah kepada Tuhan dan selalu dalam hidupnya minta, Tuhan beserta aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Mari tetap dalam hidupku, Tuhan. Aku tidak akan takut bahaya. Apapun boleh terjadi, selama Engkau beserta aku akan menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Katakan sungguh-sungguh, iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara mengatakan, aku berserah kepada Tuhan, tapi saudara tidak pernah menyerahkan hidup saudara. Dalam hidup saudara nyata, percuma saudara. Mari pagi hari dikata, Tuhan, aku mau jalan, aku mau nyerah. Lingkungan boleh berubah, tidak ada orang perhatikan aku. Apapun boleh berubah, aku tahu Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau adalah penyelamat hidupku.
Pagi hari ini ada di depan kita tubuh dan darah Kristus yang menunjukkan betapa besar kasih-Dia bagi saudara dan saya. Mari datang sekarang kepadanya. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan kata, Tuhan, aku mau hidup dalam kemenangan. Kalau saat ini saudara merasa ada tekanan dalam batin saudara yang merasa ada sakit penyakit, saudara yang merasa, mari kata, Tuhan, aku tidak mau Kau tinggalkan. Apapun akan ku jalani dengan penuh sukacita. Pasti kehendak-Mu yang paling indah dalam hidupku. Nyatakan dengan sungguh-sungguh dan katakan, Tuhan ada. Persiapkan hati dan pikiran saudara. Inilah tubuh Kristus yang disediakan bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang karena kuasa pengorbanan Kristus, darahnya yang sudah membuat kita menang. Mari kita saat ini merendahkan hati kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan mengundang untuk setiap kita yang percaya kepadanya, yang beriman terhadap pengorbanan Kristus. Kita diundang untuk bersatu di dalam perjamuan kudus. Darah Yesus yang sudah menyucikan kita dan membuat sukacitaku penuh, itulah yang akan menuntun kita. Sementara kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita siapkan hati kita, dan saya mengundang petugas untuk bisa membagikan hosti dan anggur. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku,
Ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Memuji nama-Mu karena ku tahu ku bergenangan oleh curahan darah-Mu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saya lagi katakan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Darah-Mu Yesus ubahkan kita dijadikan baru, ciptaan yang baru di dalam Dia. Ku dijadikan baru, benar Tuhan. Ku dijadikan baru. Karena pengorbanan Kristuslah hidup kita sudah ditebus dan dijadikan sebagai ciptaan yang baru ketika kita mau menerima korban Kristus di atas salib di dalam hidup kita. Kita akan memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang karena Kristus sudah berkorban bagi kita. Mari saudara, kita siapkan hosti. Dan kita melihat ini sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah tercapik-capik di atas kayu salib. Inilah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Kita berhutang nyawa kepada Kristus. Itu sebabnya hargailah pengorbanan Kristus ini. Persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang berbau harum, yang kudus, dan yang memperkenan hati Tuhan. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus.
Silahkan jemaat mengambil cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian baru yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami mau meninggalkan hidup lama kami yang dikuasai oleh dosa dan oleh ego kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Engkau sudah berikan, Engkau janjikan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang oleh Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Tuhan, inilah hidup kami. Sekarang kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami boleh menggenapi misi Kristus dalam hidup kami. Melanjutkan misi Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, dibawa datang kepada Tuhan dan menjadi milik-Mu melalui hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan. Pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Kami akan lanjutkan sampai Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berkorban, yang sudah bangkit dan sudah menang, kami alaskan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Apakah saudara sudah menjadi orang yang menang? Aduh, masih ragu-ragu. Apakah saudara sudah menjadi pemenang? Amin. Apakah saudara menjadi lebih dari pemenang? Amin. Oleh darah anak domba. Itulah yang membuat kita menang. Sekarang sudah tiba waktunya. Keselamatan dan kuasa itu, pemerintahan Allah itu ada di dalam hidup kita oleh darah anak domba. Sementara cawan-cawan bisa dikumpulkan dan kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sama udah kita tuh bangkit berdiri dan katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, setiap persembahan yang telah kami berikan, biarlah Tuhan sendiri yang sanggup melipat gandakannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau yang membalas setiap tangan-tangan yang sudah terulur. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan buat supaya setiap kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Berkat dari Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit. Persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan engkau, menghibur dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan duduk saudara.